Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Valtika Dewi dengan NIM 230404501026. Mata kuliah Psikologi Konseling. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan penjelasan materi tentang senyum dan empati dan hubungan terapeutik. Apa sih senyum dan empati itu? Senyum, meskipun terlihat sederhana, memiliki kekuatan luar biasa dalam menciptakan suasana nyaman, aman, dan terbuka bagi konseling. Adapun hadis yang mengatakan bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Tanuzi. Bayi yang baru lahir aja itu bisa tersenyum loh tanpa adanya stimulus, padahal bayi itu kan belum mengerti. Masa kita yang udah mengerti ini senyumannya mahal? Senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Tingkah laku tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Berdasarkan teori vaskular yang menyatakan bahwa tersenyum dan tertawa selalu berhubungan dengan bahagia. Pernyataan tersebut cocok dengan kata-kata orang bijak yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwa orang yang selalu gembira dan bahagia akan awet muda, sedangkan orang yang selalu sedih akan cepat tua. Bagi seorang konselor, senyuman merupakan salah satu alat untuk memikat daya tarik konseli yang selanjutnya meningkat pada hubungan interpersonal. Senyuman merupakan ekspresi wajah positif dan isyarat nonverbal yang paling mudah dikenal. Senyum tulus dari konselor dapat membantu mengurangi kecemasan konseli, membuka komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya. Hal ini menjadi fondasi kuat atau penting dalam membangun raport, yaitu hubungan saling percaya antara konselor dan konseli. Selanjutnya, empati. Kita sering mendengar kata tersebut. Empati itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empathia, artinya kasih sayang atau perasaan yang mendalam. Tujuannya ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain, dan empati ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menghayati perasaan serta pengalaman lain, seolah-olah berada dalam posisi yang sama. Dalam konteks konseling, empati merupakan salah satu atribut utama yang harus dimiliki seorang konselor. Empati memungkinkan terjalinnya hubungan yang hangat dan penuh pengertian antara konselor dan konseli, yang sangat penting dalam tahap awal konseling maupun sepanjang prosesnya. Empati itu melibatkan dua tahapan, yaitu dimensi emosional, merasakan apa yang terjadi, dan yang kedua itu dimensi kognitif, memahami sudut pandang yang terjadi antara konseli secara objektif. Jadi dengan empati ini, seorang konselor dapat memberikan respon yang tepat dan membantu konseling dalam proses eksplorasi serta perubahan yang positif. Aspek-aspek empati yang pertama itu ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Maksudnya di sini adalah kemampuan seseorang atau kepribadian yang pandai berempati. Misal contohnya itu seorang konselor yang mendengarkan cerita konseli yang sedang sedih karena gagal ujian. Tapi seorang konselor tidak langsung memberi nasihat, tapi menyesuaikan diri dengan keadaan emosional konseli dan berkata, "Saya bisa membayangkan betapa kecewanya kamu setelah bekerja keras." Yang kedua itu kemampuan menerima keadaan atau posisi atau keputusan orang lain. Maksudnya di sini adalah hasil apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, dan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Contohnya itu misal seorang teman memutuskan untuk berhenti dari sekolah demi orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa membayar biaya sekolahnya. Mungkin kita di sini awalnya tidak setuju, tetapi akhirnya menerima keputusan setelah memahami situasinya. Ketiga itu ada kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Contohnya itu misal seorang siswa yang pendiam akhirnya terbuka kepada guru BK tentang masalah di rumah setelah beberapa kali merasa nyaman dan percaya kepada guru BK. Keempat itu ada komunikasi. Komunikasi ini tercermin melalui dari bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati.
Contohnya itu misal seorang konselor menyampaikan pemahaman terhadap konseli dengan kata-kata yang sederhana dan tidak menghakimi, sehingga konseli itu merasa nyaman, dihargai, dan didengar. Yang kelima itu ada perhatian. Orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Yang keenam itu ada kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, dan memperhatikan, sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Contohnya itu misal seorang konselor memahami bahwa konseli yang datang terlambat mungkin sedang menghadapi tekanan di rumah maupun di sekolah, sehingga ia tidak langsung menegur tetapi memberikan kesempatan bagi konselor tersebut untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada tingkatan empati. Pertama itu ada understanding atau mengerti. Ini adalah tingkat empati yang paling dangkal. Pada level ini, seseorang hanya memahami secara kognitif yang dirasakan atau dialami orang lain, tanpa harus ikut merasakan emosinya. Yang kedua itu ada emotional identification, atau identifikasi emosional. Ini adalah tingkat pertengahan dari empati, di mana seseorang mulai merasakan emosi yang sama atau serupa dengan orang lain. Pada level ini, seseorang tidak hanya mengerti secara logika, tetapi juga ikut merasakan. Ketiga itu ada compassionate empathy atau empati penuh belas kasih. Ini adalah tingkat empati yang paling dalam. Kenapa? Karena selain memahami dan merasakan emosi, seseorang juga terdorong untuk membantu untuk memberikan dukungan secara efektif atau aktif. Selanjutnya itu ada menumbuhkan kemampuan empati. Adapun yang pertama itu menyadari emosi, keinginan, dan hasrat diri serta orang lain. Misal itu contohnya di sini saat mereka kesal karena tugas menumpuk, kita juga menyadari bahwa orang lain bisa mengalami hal yang sama, sehingga tidak mudah marah saat mereka lambat merespon pesan. Yang kedua itu mendengarkan pendapat orang lain walau kita tidak setuju dan beri kesempatan berbicara penuh. Contohnya itu saat diskusi kelompok, kita membiarkan teman menyelesaikan pendapatnya meski berbeda, lalu bertanya untuk memahami alasannya sebelum berkomentar. Yang ketiga, memperhatikan ekspresi wajah orang lain dan mencoba memahami perasaannya. Contohnya itu ketika di bus, kita melihat seseorang termenung dengan wajah yang sedih, lalu tergerak untuk menawarkan tempat duduk atau sekadar tersenyum ramah. Yang keempat, menilai seseorang. Menilai seseorang itu bukan dari tampilan luar tetapi melalui percakapan. Contohnya, misal seorang siswa yang cuek dan dingin tetapi setelah diajak ngobrol ternyata ia lebih ramah dan punya ide-ide yang bagus. Yang keenam itu mencoba memahami pendapat yang berbeda dengan kita. Contohnya itu teman tidak menolak ikut kegiatan sosial karena alasan pribadi. Kita tidak langsung menghakimi tapi mencoba mencari tahu apa latar belakang keputusannya. Dan yang terakhir itu ada menanyakan pada diri sendiri. Kita selalu merasa tersinggung saat ditegur dosen lalu merenung dan sadar bahwa perasaan itu muncul karena kita sedang melakukan kesalahan, bukan karena teguran tersebut salah. Ciri atau karakteristik orang yang berempati tinggi. Yang pertama itu ikut merasakan atau sharing feelings. Ini maksudnya kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi, mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua itu dibangun berdasarkan kesadaran diri. Artinya semakin kita mengetahui emosional diri, maka semakin terampil orang merasa perasaan orang lain. Yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat. Di sini maksudnya peka terhadap bahasa isyarat karena emosi lebih sering digunakan untuk bahasa isyarat. Hal ini berarti seorang individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerak, dan bahasa tubuh lainnya. Yang keempat itu ada mengambil peran atau role talking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati datang dengan sendirinya dan lebih lanjut individu akan bereaksi terhadap isyarat-isyarat
orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Dalam praktik konseling itu, kombinasi antara senyum dan empati merupakan atmosfer yang kondusif, penuh penerimaan dan humanistik. Oleh karena itu, penting bagi setiap konselor untuk mengembangkan keterampilan ini bukan hanya sebagai teknik komunikasi, melainkan tetapi juga sebagai bagian dari sikap profesional dan kemanusiaan dalam menjalankan proses sebagai pendamping psikologis. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan yakni hubungan terapeutik. Apa sih hubungan terapeutik itu? Hubungan terapeutik adalah hubungan profesional yang terjalin antara seorang konselor atau konseli yang ditandai dengan kepercayaan, empati, rasa aman, dan komunikasi terbuka. Hubungan ini menjadi dasar penting dalam proses terapi atau konseling karena melalui hubungan terapeutik inilah seorang konseling merasa didengar, dipahami, dan didukung untuk mengeksplorasi permasalahan serta mencapai perubahan yang positif. Hubungan terapeutik ini mencakup kerjasama dalam menentukan tujuan, membangun ikatan emosional yang sehat, dan menjaga keaslian serta profesional selama proses konseling berlangsung. Karakteristik hubungan terapeutik. Yang pertama itu ada empati dan pemahaman. Seorang konselor perlu memiliki kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan konseli secara mendalam, karena empati ini memungkinkan konselor untuk merasakan dan mengerti perasaan konseli meskipun seorang konselor itu tidak mengalaminya secara langsung. Yang kedua itu penerimaan tanpa syarat. Konselor harus menerima konseli apa adanya tanpa harus menghakimi atau mencoba mengubah pandangan atau nilai-nilai mereka. Yang ketiga itu ada kongruensi dan autentisitas. Konselor harus menunjukkan kejujuran dan keaslian dalam interaksi mereka dengan konseli. Ini berarti seorang konselor harus jujur tentang perasaan atau reaksi mereka. Yang keempat itu ada profesionalitas dan batasan yang jelas. Seorang konselor perlu menjaga batasan profesional yang jelas antara hubungan pribadi dan profesional. Ini termasuk menghindari hubungan pribadi dengan konseli di luar sesi terapi dan menjaga etika kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan terapeutik. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama itu ada faktor dari konselor. Konselor yang kompeten dalam teori dan teknik konseling serta memiliki keterampilan interpersonal seperti empati, kehangatan akan lebih mampu membangun hubungan terapeutik yang baik. Yang kedua itu ada faktor konseli. Motivasi konseli untuk berubah dan harapan yang mereka miliki terhadap terapi sangat mempengaruhi hubungan terapeutik ini. Karena konseli yang terbuka untuk bekerja sama dan jujur tentang perasaan mereka, proses konseling ini akan lebih sukses. Yang ketiga itu faktor dari lingkungan. Lingkungan fisik yang nyaman dan aman seperti ruang konseling yang tenang dan terlindung dari gangguan mendukung terbentuknya hubungan terapeutik yang baik. Adapun dampak hubungan terapeutik yang akan saya bahas ini adalah dampak hubungan terapeutik yang tidak terjalin dengan baik. Yang pertama itu dampak pada proses konseling. Ketika hubungan terapeutik tidak baik, konseling mungkin merasa tidak didengar atau tidak dipahami. Yang kedua itu dampak pada konselor. Gagal membangun hubungan terapeutik yang baik dapat menurunkan motivasi dan rasa percaya diri konselor. Yang ketiga itu dampak pada konseli. Jika hubungan terapeutik ini buruk, konseling mungkin merasa tidak nyaman dan akhirnya menghindari proses terapi. Mungkin itu saja pemaparan penjelasan materi tentang hubungan terapeutik dan empati dan senyum yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.